sistem pencernaan di sana. Satu adalah mikrobia. Kalau makannya berubah, mikrobianya berubah. Kalau makannya berubah, enzimatik berubah. Kalau makan berubah, kimia berubah. Kalau tiga-tiganya berubah, akhirnya pencernaannya panjang, gerak berubah. Jadi pemberian makan pada sapi yang terpenting adalah yang membosankan itu lebih baik. Jadi Anda harus menyediakan konsentrat selalu tersedia, rumput tersedia, setelah terjadwal diberikan terus begitu. Nanti akhirnya pencernaannya mikrobia, enzimatik, kemudian kimia, kemudian mikrobia, kemudian yang keempat gerak itu akan berjalan secara fisiologi begitu ya. Jadi harus diperhatikan seperti itu. Tidak mudah berubah karena itu tadi pencernaan ada mikrobia. Jadi tidak sembarangan berubah. Kemudian lingkungan kandang dan wilayah. Bagaimana membuat wilayah itu supaya baik dan tidak ada lalat, yaitu saudara kalau bisa membuat biogas atau juga bisa membuat kompos. Dengan proses komposisasi tersebut itu akan membunuh larva dari telur lalat mati, bakteri mati, kemudian juga jamur mati, ya. Karena apa? Karena dari kompos itu menimbulkan panas 80 derajat. Apabila tidak dimanipulasi atau dibuat kompos buatan, kalau asli itu 3 bulan. Dalam waktu 3 bulan panas 80 derajat, akhirnya larva cacing mati, telur cacing mati, kemudian larva lalat akan mati, bakteri yang tidak tahan terhadap dekomposisi mati, kemudian jamur juga tiada. Itu caranya seperti itu. Sehingga lingkungan itu menjadi bersih, tidak ada lalat di sana. Diharapkan demikian. Kemudian tadi lingkungan dan lingkungan ya. Akan ternak kesehatan perawatan lingkungan kandang wilayah produksi ya ini nanti reproduksi dan produksi ini dokter Erik ya nanti akan dibicarakan oleh dokter Erik. Kemudian setelah itu dilaksanakan secara terpadu dan integrated, itu diharapkan ekonomi peternakan tercapai. Itu harapannya begitu. Jadi kalau di dalam suatu kandang itu sehat terus sehingga produksi akan tercapai begitu. Tetapi pada saat proses produksi kemudian ada timbul penyakit, apalagi terjadi endemik atau pandemi, susahnya bukan main, modal kita jadi hilang. Jadi kita harus bertanggung jawab bagaimana supaya peternakan kita itu diharapkan tidak ada penyakit. Harapannya begitu ya. Nah, bukan berarti kalau tidak ada penyakit itu dokternya nggak kerja, enggak. Artinya kalau dia itu sudah menikmati penyuluhan, sudah menikmati bimbingan, menikmati pengetahuan yang disampaikan, nanti akan sedikit-sedikit akan lalu, dok, sapi saya pincang, dok, sapi saya kulitnya tampak terlihat ada gejala atas, dok, sapi saya tampak ada matanya mengalami berkabut. Jadi peternak itu senang lapor. Dengan banyaknya lapor ini sehingga penyakit yang masih awal itu bisa ditangani, bisa ditangani. Akhirnya ternak itu tetap survive dan sehat, harapannya begitu. Ya. Nah, kemudian bisa dilanjutkan lagi. Nah, tadi kalau sudah nanti akhirnya harapannya itu hasil ternak itu menjadi higienis, ya. Kemudian kadar proteinnya sangat tinggi, kemudian juga yang mengkonsumsinya itu merasa senang karena betul-betul higienis. Kemudian dari segi dagingnya tampak terlihat nyata daging, tidak kemudian baunya juga halus tapi halus daging begitu. Jadi akhirnya akan memberikan
gizi yang betul-betul unggul itu berasal dari protein hewani. Nah ini saudara-saudara semua, ini adalah mekanisme sistem informasi penyakit. Jadi daerah kita itu daerah terancam karena wilayah-wilayah yang lain itu juga merupakan daerah penyakit, sehingga kalau masuk ke Indonesia kita daerah, boleh dikatakan daerah terancam ya. Sehingga kita perlu melakukan pengendalian. Bagaimana lalu lintas ternak ini harus kita ketati supaya ternak-ternak itu tidak akan membawa penyakit antraks, tidak akan membawa penyakit PMK, LSD, brucellosis, kemudian juga penyakit penyakit menular yang lain. Contohnya juga seperti penyakit mungkin ya karena virus bisa juga terjadi, sehingga bisa tereliminasi di lalu lintas. Ini kita lakukan. Kemudian kita lakukan vaksinasi, berusaha untuk melakukan kekebalan ternak sendiri, yaitu kita perlu lakukan pencegahan, yaitu dengan cara vaksinasi, kemudian pendidikan secara surveillance, kita mengambil darah, kemudian kita periksa ke BPPT, kemudian juga kita lakukan monitoring apakah ada ini gejala penyakit yang menimbulkan sakit tersebut. Sehingga untuk menimbulkan penyakit, apabila kita mengetahui penyakit menular, kita tidak diperkenankan untuk melakukan diagnosa secara pasti. Biasanya kita melakukan diagnosa tentatif saja. Kemungkinan ini, contohnya kemungkinan ini PMK. Begitu, terus kemudian akhirnya saudara bisa melapor kepada dinas peternakan terdekat, kepada Poskesmas. Pokoknya yang bertugas di Poskesmas misalnya, dok ini ada penyakit, kemungkinan kok itu kemungkinan PMK. Mari kita lihat bareng-bareng. Setelah begitu nanti dari Poskesmas, oh iya. Terus kemudian nanti dari Poskesmas lapor kepada kepala dinas. Dari kepala dinas nanti lapor ke BPPT supaya monitoring ke wilayah tersebut. Setelah itu diuji, diambil sampelnya, kemudian diperiksa, baik bisa secara antigenik maupun diperiksa secara antibodi, itu diperiksa, ternyata nanti positif. Kalau sudah positif, nanti BPPT melapor kepada kepala dinas. Tidak sembarang BPPT kemudian menyampaikan berita itu akhirnya membuat heboh masyarakat. Jadi sistemnya betul-betul sistemnya sudah terstruktur, harus betul-betul mematuhi sistem informasi kesehatan secara nasional. Kemudian pemberantasan. Setelah kemudian daerah rawan kita lewati, kita lakukan surveillance, maka apabila terjadi daerah wabah, maka kita harus lakukan pemberantasan, yaitu dengan contohnya daerah tertular. Daerah tertular ini betul-betul harus kita isolasi, kita buat garis zona wabah, kemudian daerah yang terancam. Contohnya ada penyakit antraks, contohnya itu daerah yang yang daerah yang wabah ini betul-betul kita lihat kalau memang ada penyakit antraks beneran, itu mohon maaf harus di-stamp out, harus dibunuh, harus digali kubur, dan tidak boleh disembelih, tidak boleh dibuka. Kalau dibuka nanti akan terjadi spirulasi pada bakteri tersebut yang nanti akan bertahan bertahun-tahun akibat ada kena matahari maupun suasana cuaca. Kemudian daerah yang terancam ini apabila ternak yang terdapat gejala klinis, ada demam, kemudian nafsu makan turun, kemudian sistem pernapasannya menggigit, ini harus sudah diobati di daerah terancam. Dan ini langkah-langkahnya adalah dilakukan penutupan daerah kalau memang daerah di sana ada antraks, harus dilakukan penutupan daerah, kemudian harus dilakukan pemberantasan vektor. Karena apa? Yang menyebarkan juga vektor, contohnya serangga atau lalat atau nyamuk penghisap darah hingga di ternak yang sakit, kemudian dia terbang hingga di tempat ternak yang terancam tadi. Nah itu akan terjadi penyebaran penyakit, sehingga kita harus lakukan pemberantasan vektor. Kemudian kita lakukan pengobatan, kemudian kita lakukan isolasi pada ternak-ternak yang telah terkena tersebut, yang mungkin kalau itu antraks ya harus di stamp out. Kemudian kita lakukan eliminasi atau pemusnahan tadi. Kemudian kalau pada antraks tidak boleh pemotongan
filsafat, jadi harus dikubur, tidak boleh dibuka, ya. Terus bila perlu dibakar, gitu. Kemudian vaksinasi massal kita lakukan di zona ring 1 kita vaksin, kemudian nanti zona ring 2 kita vaksin, kemudian sampai ring 3 kita vaksin. Harapannya nanti dalam waktu 2 tahun contohnya seperti PMK ini harus mencapai booster ketiga, harapannya gitu. Sehingga betul-betul penyakit PMK ini bisa kita kendalikan gitu. Kemudian tadi sudah kita lakukan ring vaksinasi, kemudian kita selalu memberikan penyuluhan kepada para peternak kita bagaimana supaya wilayah peternakan kita bebas dari penyakit. Kemudian setelah itu kondisinya tentram, kondisinya ternak itu sudah semua, tidak ada berita penyakit, begitu, sehingga kita langsung lakukan konsolidasi itu terhadap populasi, terhadap hasil ternak. Namun demikian kita tetap harus melakukan surveillance, pemantauan. Diambil yang ada 100 ekor kita ambil 100 ekor kita ambil 1, atau kita lakukan tes terhadap penyakit yang kemarin mewabah, contohnya seperti MK. Ternyata nanti sudah tidak ada dari hasil tes tersebut. Nah, ini harapannya nanti ternak-ternak tersebut sehat semua, sehingga tidak akan mengganggu produktivitas, tidak akan mengganggu ekonomi peternakan. Harapannya demikian. Jadi nanti dari makalah saya, saudara-saudara bisa baca sendiri, dan ini tadi apa yang saya bicarakan itu adalah menyangkut bagaimana penjagaan penyakit ternak di dalam suatu wilayah maupun di suatu kelompok maupun di suatu kandang. Betul-betul kita buat sistem manajemen kesehatan hewan, harapannya supaya di peternakan tersebut harapannya adalah nol penyakit, populasi meningkat, kemudian penyakit dan kematian bisa ditekan semaksimal mungkin, terus kemudian produksi pedagang meningkat, angka harapan hidup ternak itu bisa optimal. Artinya sewaktu-waktu digunakan untuk korban siap, digunakan untuk punya gawe paten siap. Gitu ya. Yes. Demikian dari saya. Waktu dan tempat saya berikan. Baik.